Operasi Trikora, Tri Komando Rakyat, adalah konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat, Papua. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Saat itu Maijen Soeharto diangkat sebagai Panglima. Tugas komando ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih berada di bawah kedaulatan Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka, selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Namun pemerintah Indonesia menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara pihak Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam konferensi meja buntera atau KMP pada tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73E Piagam PBB. Karena Indonesia mengklaim Irian Barat sebagai daerahnya, Belanda mengundang Indonesia ke Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Indonesia menolak. Setelah Indonesia beberapa kali menyerang Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956, Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Sawasio yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya yaitu Zainal Abidin Shah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956. Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat Laut Arafuru. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga. Indonesia mulai mencari bantuan senjata dari luar negeri menjelang terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat, tetapi gagal. Akhirnya, pada bulan Desember 1960, Jenderal Abdul Haris Nasution pergi ke Moskow, Uni Soviet, dan akhirnya berhasil mengadakan perjanjian jual beli senjata dengan pemerintah Uni Soviet senilai 2,5 miliar dolar Amerika dengan persyaratan pembayaran jangka panjang. Setelah pembelian ini, TNI mengklaim bahwa Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di belahan bumi selatan. Amerika Serikat tidak mendukung penyerahan Irian Barat ke Indonesia karena Bureau of Urban Affairs di Washington DC menganggap hal ini akan menggantikan penjajahan oleh kulit putih dengan penjajahan oleh kulit coklat. Tapi pada bulan April 1961, Robert Calmer dan Major George Bundy mulai mempersiapkan rencana agar PBB memberi kesan bahwa penyerahan kepada Indonesia terjadi secara legal. Walaupun ragu, Presiden John F. Kennedy akhirnya mendukung hal ini karena iklim perang dingin saat itu dan kekhawatiran bahwa Indonesia akan meminta pertolongan pihak komunis Soviet bila tidak mendapat dukungan Amerika Serikat. Untuk mencapai keunggulan udara, persiapan pertama yang dilakukan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia adalah memperbaiki pangkalan-pangkalan udara yang rusak akibat perang, yang akan dipergunakan untuk operasi-operasi infiltrasi maupun menghadapi operasi terbuka di daratan Irian Barat. Pangkalan udara dan landing strip yang banyak terdapat di sepanjang perbatasan Maluku dan Irian Barat adalah peninggalan Jepang. Pangkalan udara dan landing strip tersebut terakhir dipergunakan pada tahun 1945 dan setelah itu sudah tidak dipakai lagi.
Keadaan pangkalan udara dan landing strip tersebut tidak terawat dan banyak yang rusak serta ditumbuhi ilalang dan pohon-pohon. Indonesia mendekati negara-negara seperti India, Pakistan, Australia, Selandia Baru, Thailand, Britania Raya, Jerman, dan Prancis agar mereka tidak memberi dukungan kepada Belanda jika pecah perang antara Indonesia dan Belanda. Dalam sidang umum PBB tahun 1961, Sekjen PBB Udet meminta Ellsworth Bunker, diplomat dari Amerika Serikat, untuk mengajukan usulan tentang penyelesaian masalah status Irian Barat. Bunker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala dengan Maijen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas Komando Mandala adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia. Belanda mengirimkan kapal induk Harmes Karel Doorman ke Irian Barat. Angkatan Laut Kerajaan Belanda menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat. Dan sampai tahun 1950, unsur-unsur pertahanan Irian Barat terdiri dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda, Korps Mariners, Dinas Dirgantara Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Keadaan ini berubah sejak tahun 1958. Di mana kekuatan militer Belanda terus bertambah dengan kesatuan dari Koninklijke Landmacht, Angkatan Darat Belanda, dan Marine Luchtvaartdienst. Selain itu, Batalion Infanteri 6 Angkatan Darat merupakan bagian dari Resimen Infanteri Orange Gelderland yang terdiri dari 3 batalion yang ditempatkan di Sorong, Fakfak, Merauke, Kaimana, dan Teminabuan. Sebuah operasi rahasia dijalankan untuk menyusupkan sukarelawan ke Irian Barat. Walaupun Trikora telah dikeluarkan, tetapi misi itu dilaksanakan sendiri-sendiri dalam misi tertentu dan bukan dalam operasi bangunan. Hampir semua kekuatan yang dilibatkan dalam operasi Trikora sama sekali belum siap. Bahkan semua kekuatan udara masih tetap di Pulau Jawa. Walaupun begitu, TNI Angkatan Darat lebih dulu melakukan penyusupan sukarelawan dengan meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk mengangkut pasukannya menuju pantai Irian Barat, dan juga meminta bantuan kepada TNI Angkatan Udara untuk mengirim 2 pesawat Hercules untuk mengangkut pasukan menuju target yang ditentukan oleh TNI Angkatan Laut. Misi itu sangat rahasia, sehingga hanya ada beberapa petinggi di markas besar TNI Angkatan Udara yang mengetahui tentang misi ini. Walaupun misi ini sebenarnya tidaklah rumit, TNI Angkatan Udara hanya bertugas untuk mengangkut pasukan dengan pesawat Hercules. Hal lainnya tidak menjadi tanggung jawab mereka. Kepolisian Republik Indonesia juga menyiapkan pasukan Brigade Mobil atau BRIMOB yang tersusun dalam beberapa resimen tim pertempuran (RTP). Beberapa RTP BRIMOB ini digelar di Kepulauan Ambon sebagai persiapan menyerbu ke Irian Barat. Sementara itu, Resimen Pelopor, unit para komando BRIMOB yang dipimpin oleh Inspektur Tingkat 1 Anton Sujarwo disiagakan di Pulau Gorom. Satu tim Menpor kemudian berhasil menyusup ke Irian Barat melalui laut dengan mendarat di Fakfak. Tim Menpor ini terus masuk jauh ke pedalaman Irian Barat melakukan sabotase dan penghancuran objek-objek vital milik Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1962, pasukan berhasil didaratkan di Letvuan, pesawat Hercules kembali ke pangkalan. Namun pada tanggal 8 Januari 1962, pimpinan angkatan lain melapor ke Presiden Soekarno bahwa karena tidak adanya perlindungan dari pihak TNI Angkatan Udara, sebuah operasi menjadi gagal. Pertempuran Laut Aru pecah pada tanggal 15 Januari 1962 ketika 3 kapal milik Indonesia yaitu KRI Macan Kumbang, KRI Macan Tutul, dan KRI Harimau yang dinaiki oleh Kolonel Sutomo, Kolonel Mursyid, dan Kapten Tondo Mulyo berpatroli pada posisi 4 derajat 49 LS dan 135 derajat 02 BT. Menjelang pukul 9 tepat waktu Indonesia Timur, Kolonel Mursyid melihat tanda di radar bahwa di depan lintasan 3 kapal itu terdapat 2 kapal di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tanda itu tidak bergerak, di mana berarti kapal itu sedang berhenti. Ketika 3 KRI melanjutkan laju mereka, tiba-tiba suara pesawat jenis Neptune yang sedang mendekat terdengar dan menghujani KRI itu dengan bom dan peluru yang tergantung pada parasut. Kapal Belanda menembakkan tembakan peringatan yang jatuh di dekat KRI Harimau.
Kolonel Sudo memerintahkan untuk memberikan tembakan balasan, akan tetapi tidak mengenai sasaran. Akhirnya Yosudarso memerintahkan untuk mundur, tetapi kendali KRI Macan Tutul macet, sehingga kapal itu terus berbelok ke kanan. Kapal Belanda mengira itu merupakan manuver berputar untuk menyerang, sehingga kapal itu langsung menembaki kapal KRI Macan Tutul. Komodor Yosudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran."